Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di video kita dalam rangkaian 20 barisan pemuda zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah pemuda nomor 11? Tunggu saja yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Kenapa nomor 11? Karena itu hanyalah tanggal lahir saya saja. Pemuda keempat Pemuda keempat yang akan kita diskusikan bersama pada hari ini adalah Al-Barra bin Azib. Tidak diizinkan ataupun tidak diperkenankan ikut dalam perang Badar. Begitulah karakter yang kita ketahui ataupun kita kenal mengenai Al-Barra bin Azib. Nama lengkapnya adalah Al-Barra bin Azib bin Haritsah Al-Ansari. Ayahnya adalah Azib bin Haritsah. Ayah dan anak ini merupakan orang yang sangat ataupun orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Barra bin Azib lahir pada tahun kedua kenabian, sehingga Al-Barra bin Azib itu tumbuh dan besar di madrasah ataupun dari didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga dewasanya. Di dewasanya Al-Barra bin Azib mempunyai nama sebutan ataupun kunyah, yaitu Abu Umarah. Al-Barra bin Azib dikenal sebagai sosok sahabi mulia karena memang sejak kecil sudah tumbuh dan dewasa di dalam madrasah nubuwah dan suci oleh didikan langsung Rasulullah, dan juga dikenal sebagai ahli hadis karena banyak pelajaran dan langsung membacakan Al-Quran, mendengarkan hadis, mendengarkan perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dikenal sebagai panglima penakluk. Sebagai sahabi mulia, suatu ketika Abu Minhal datang menjumpai Al-Barra bin Azib yang di saat itu bersama dengan Zaid bin Arqam. Abu Minhal datang untuk menanyakan perkara mengenai alat tukar kepada mereka. Nah, di saat itu Al-Barra bin Azib tidak langsung menjawabnya namun mengatakan, tanyakanlah kepada orang lain, sesungguhnya dia itu lebih tahu dan lebih baik daripada aku. Karena memang Al-Barra bin Azib ini sendiri walaupun sejak kecilnya itu sudah berada di bawah didikan Rasulullah, tidak berani menjawab ataupun tidak mau menjawab suatu perkara itu tanpa dasar ilmu. Karena itu Al-Barra bin Azib melemparkannya kepada sahabat lain yang lebih paham dan yang lebih mengetahui mengenai perkara yang ditanyakan itu. Begitulah karakter dari Al-Barra bin Azib yang ada pada saat itu. Selain dikenal sebagai sahabi mulia, Al-Barra bin Azib juga diketahui sebagai seorang ahli hadis. Tercatat kurang lebih 305 hadis diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib. Dari 305 hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib ini hanya beberapa saja yang saya ketahui. Semisal suatu ketika Rasulullah berserta dengan sahabat-sahabat lain itu sedang duduk bersama, dan diantaranya itu ada Al-Barra bin Azib. Rasulullah menanyakan bahwa apa sebenarnya tali iman ataupun tali Islam yang paling kokoh. Dan di saat itu para sahabat menjawab bahwa tali iman ataupun tali Islam yang paling kokoh itu adalah salat. Rasul menjawab, benar, namun bukan itu. Dijawab lagi, puasa bulan Ramadan. Benar, namun bukan itu. Dijawab lagi, jihad. Benar, namun bukan itu. Sehingga Rasul menjawab bahwa tali iman ataupun tali Islam yang paling kokoh itu adalah bahwa engkau mencintai sesuatu hal itu karena Allah, dan engkau pun membencinya karena Allah. Itulah tali iman ataupun tali Islam yang paling kokoh. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib adalah ketika Rasulullah hendak tidur. Ada doa yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alza'tu zahri ilaika rahbatan wa ra'batan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Itulah yang dikatakan Rasulullah ketika hendak tidur begitu. Ketika Rasulullah juga hendak bepergian, Rasulullah memiliki doa yang diucapkan seperti itu. Yang bunyinya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ballagha yuballighul khair. Maghfiratan minka wa ridwana.
wa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta sahibu fis safri wal khalifatu al ardi alal ahli. Allahumma twilanal arda wa hawwin alaina safra. Allahumma inna na'udzubika min athwa'is safri wa kabatil mandari. Begitulah yang disampaikan oleh Rasulullah ketika hendak bepergian seperti itu. Selain kita mengenal Al-Barra bin Ajib ini dengan karakter yang sahabi mulia karena memang sejak kecil berserta dengan Rasulullah, Al-Barra bin Ajib juga sebagai seorang ahli hadis. Tadi saya sebutkan bahwa terdapat 305 hadis diriwayatkan oleh Al-Barra bin Ajib dan sudah saya sebutkan 3 diantaranya. Juga dikenal sebagai panglima penakluk. Dikatakan sebagai panglima penakluk karena Al-Barra bin Ajib juga menaklukkan kota Rai yang sekarang itu kita ketahui sebagai Teheran dan Iran. Nah, di saat itu Al-Barra bin Ajib pergi ke benteng Farhan dan di sana itu binti Zainab, bentar saya ingat, Ibnu Zainab meminta perdamaian kepada Al-Barra bin Ajib dengan menyerahkan 500.000 dirham sebagai jizyah. Jizyah itu serupa dengan pajak untuk kita sekarang. Namun pajak itu diberikan untuk orang-orang yang kafir pada saat itu, dinamakan dengan jizyah. Kalau untuk orang-orang muslim itu dinamakan dengan zakat. Kalau untuk orang-orang kafir ataupun musyrik itu diwajibkan membayar jizyah. Namun di saat ini sudah tidak ada lagi yang membayar jizyah ya rasanya karena hanya ada zakat untuk pada saat ini. Nah, selain menaklukkan benteng Farhan yang ada di kota Rai itu untuk membebaskan yang sekarang itu kita tahu adalah Teheran ataupun Iran. Nah, Al-Barra bin Ajib juga pergi untuk membebaskan negeri-negeri Dailam dan daerah Qazwain. Iya, daerah Qazwain. Di saat itu Al-Barra bin Ajib diberangkatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, wali kota Kufah pada saat itu. Al-Mughirah bin Syu'bah, wali kota Kufah pada saat itu untuk pergi ke Qazwain dan juga negeri-negeri Dailam. Sehingga Al-Barra bin Ajib juga kita kenal sebagai panglima penakluk. Di awal tadi kita sudah menyebutkan bahwa Al-Barra bin Ajib ini tidak diperkenankan ikut dalam perang Badar. Tidak diperkenankannya itu ataupun tidak diizinkannya itu karena memang Al-Barra bin Ajib masih cukup kecil. Pada saat itu Mus'ab bin Umair masih berusia ya kurang lebih 15 tahun. Bersama dengan pemuda-pemuda di sebayanya ataupun seumurannya seperti Abdullah bin Umar dan Zaid bin Sabit pada saat itu tidak diperkenankan untuk ikut dalam perang Badar. Pada perang Uhud, beberapa perawi hadis berbeda pendapat tentang keikutsertaan dari Al-Barra bin Ajib ini, apakah ikut atau tidak. Namun para perawi sepakat bahwa Al-Barra bin Ajib ini ikut dalam perang Khandaq bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada akhirnya Al-Barra bin Ajib ini wafat pada usia yang lebih dari 80 tahun dan itu pada tahun ke-71 Hijriah. Ya, pada tahun ke-71 Hijriah di usia yang lebih dari 80 tahun. Dalam sejarahnya Al-Barra bin Ajib tercatat ikut dalam perang yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebanyak 15 kali peperangan. Dan berhijrahnya itu bepergiannya itu sebanyak 18 kali bepergian. Nah, begitulah cerita ataupun kisah yang kita ketahui mengenai Al-Barra bin Ajib. Semoga menambah pengetahuan kita bersama dan ya menambah keilmuan kita mengenai barisan-barisan pemuda yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kita di cerita kita keempat mengenai barisan pemuda zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita mendiskusikan mengenai Al-Barra bin Ajib, pemuda yang tidak diperkenankan ikut dalam perang Badar karena masih kecil
dan juga beserta pemuda-pemuda lainnya seperti Abdullah bin Umar dan Zaid bin Sabit yang sudah saya sebutkan tadi. Sekian dulu cerita kita mengenai Al-Barrah bin Ajib. Sampai jumpa di diskusi kita ataupun di cerita kita berikutnya mengenai pemuda-pemuda yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.